Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Daivan Anito dengan NIM 4001112065008. Di sini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang apa sih itu online marketing. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu online marketing secara umum. Pemasaran melalui media online atau e-marketing merupakan suatu proses pemasaran yang menggunakan internet, di mana dengan e-marketing konsumen dapat memperoleh informasi mengenai produk, melakukan transaksi jual beli dengan penjual, dan mempromosikan produk yang telah dikonsumsi oleh konsumen, bahkan turut mempromosikan penjual atau perusahaan yang produknya sudah dibeli oleh konsumen. Selanjutnya, Goldman Sachs berpendapat bahwa model bisnis dalam layanan bisnis online atau e-marketing terbagi atas 6 jenis, antara lain connectivity bisnis yang berbasis layanan akses internet kepada pelanggannya. Yang kedua, konteks bisnis yang memberikan layanan dengan berupa informasi dan hiburan. Selanjutnya, konten bisnis yang memberikan layanan dengan basis berupa teks atau gambar sebagai inti bisnisnya. Selanjutnya, communication. Apa sih itu communication? Yaitu layanan komunikasi berbasis internet dengan menggunakan media interaktif. Selanjutnya, community. Bisnis yang membangun komunitas digital dengan media message board, web chat, maupun penyedia web mail. Selanjutnya, yang terakhir yaitu commerce, yaitu model bisnis yang melakukan aktivitas bisnisnya berbasis internet. Selanjutnya, ada contoh perusahaan online marketing, yaitu yang pertama yang sudah banyak kita ketahui adalah yang sudah besar juga, yaitu Netflix dengan layanan streaming on demand-nya. Selanjutnya, aplikasi yang sering kita pakai juga yaitu Gojek dengan pemesanan via aplikasi. Selanjutnya ada Genius BPTN dengan fasilitas banking online. Selanjutnya ada Bayu Telkomsel dengan penjualan dan layanan full lewat aplikasi. Selanjutnya yang terakhir yang sering kita pakai juga yaitu Tokopedia dengan sistem C2C marketplace-nya. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Dwinda. Silakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam slide manfaat dan hambatan dalam melakukan transaksi online atau e-marketing. Yang pertama, manfaat dalam melakukan transaksi online atau e-marketing. Philip Kotler mengatakan, dalam melakukan transaksi online, maka terdapat beberapa manfaat yang didapat oleh pembeli atau konsumen. 3 manfaat utama bagi para pembeli potensial dalam layanan pemasaran online antara lain. A. Kemudahan. Para pelanggan dapat memesan produk 24 jam sehari dimanapun mereka berada. Mereka tidak harus pergi berkendara, mencari tempat parkir, dan berjalan melewati gang yang panjang untuk mencari dan memeriksa barang-barang. Terlebih dalam penggunaan internet pun tergolong sangat mudah. B. Informasi. Para pelanggan dapat memperoleh setumpuk informasi komparatif tentang perusahaan, produk, dan pesaing tanpa meninggalkan kantor atau rumah mereka. C. Perbincangan yang lebih sedikit. Para pelanggan tidak perlu menghadapi atau melayani bujukan dan faktor-faktor emosional mereka, juga tidak perlu menunggu dalam antrian untuk membayar belanjaannya. 2. Hambatan dalam melakukan transaksi online atau e-marketing. A. Penipuan dan kecurangan. Pemasar melebih-lebihkan ukuran produk, pengakuan kinerja atau harga eceran, dan kecurangan dalam transaksi. B. Pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi merupakan masalah kebijakan publik, sulit dihadapi industri pemasar secara langsung. C. Gangguan. Banyak konsumen merasa terganggu dengan peningkatan jumlah penjualan yang agresif, seperti banyaknya iklan yang terlalu keras. Selanjutnya yaitu tahap-tahap proses keputusan pembelian konsumen. Para pemasar dalam hal ini adalah penjual atau seller dalam e-marketing harus bertindak lebih jauh daripada sekedar mengetahui berbagai pengaruh yang akan mempengaruhi pembeli atau buyer.
Pemasar atau penjual juga harus mengembangkan suatu pemahaman mengenai bagaimana tingkah laku konsumen di dalam melakukan keputusan pembelian. Dalam proses pembelian, konsumen akan melalui 5 tahap, yaitu proses pembelian konsumen dibagi menjadi 6. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Pengambilan keputusan dimulai dengan pengenalan kebutuhan yang didefinisikan sebagai perbedaan atau ketidaksesuaian antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang sebenarnya, yang akan membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan. Yang kedua, pencarian informasi. Konsumen selanjutnya melakukan pencarian informasi internal ke memori untuk menentukan solusi yang memungkinkan. Jika pemecahan tidak diperoleh melalui pencarian internal, maka proses pencarian difokuskan pada stimuli eksternal yang relevan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen mengevaluasi pilihan serta menyempitkan pilihan pada alternatif yang diinginkan menjadi lebih spesifik. Pembelian. Konsumen melakukan pembelian yang nyata berdasarkan alternatif yang telah dipilih. Pembelian meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, keputusan membeli atau tidak, waktu pembelian, di mana dan bagaimana cara membayarnya. Yang kelima, konsumen. Biasanya ketika konsumen mulai mengambil tindakan pembelian, biasanya diikuti oleh tindakan mengonsumsi atau menggunakan produk atau dengan maksud menghabiskan nilai atau manfaat suatu produk maupun jasa. 6. Evaluasi setelah pembelian. Proses terakhir dalam proses pembelian, konsumen bukan melakukan keputusan pembelian atau mengambil tindakan pembelian dan mengonsumsikan produk atau jasa, melainkan berlanjut ke evaluasi produk yang dikonsumsi, yang mengarah pada respon puas atau tidak puas.